Menurut kalian apa yang kurang? Gaji gua perlu ditambah. Ini masakan gue. Enak nggak? Kamu tuh nggak usah kerja serius. Urusan kita kan baik-baik aja. Siapa sih? Presidir baru ya? Coba pengen lihat. Mencat orang. Enggak dulu. Tapi kayaknya Eyang suruh kita pulang gara-gara ini ya. Eyang ingin kamu punya istri. Gue gak punya waktu. Gue ada bisnis proposal buat lo. Gue pengen lo jadi joki date gue. Hobinya apa? Cowok. Nama aku bukan Yasmin. Tapi yang... Selamat pagi semuanya. Lagian plot twist kan presiden gue. Iya plot twist adanya ganteng. Tama yang di kantor sama di luar kantor tuh kayak beda banget gitu loh. Hai guys, jadi selamat datang di podcast kita. Jadi kita hari ini tuh mau ngobrol-ngobrol santai aja dan juga kritik dikit mengenai film yang lagi kemarin itu tuh lagi viral ya, bisnis proposal versi Indonesia. Jadi film ini tuh rame banget, viral juga, tapi bikin banyak orang bingung. Ya sebenarnya ketawanya ada, tapi sambil mikir gitu, ini lucu gak sih sebenarnya filmnya? Lucu atau enggak, nyambung atau enggak tahu. Ya. Kayak kita ketawa tapi nggak sadar gitu ini lucu atau enggak. Nah itu nih, ini yang pengen kita obrolin ya. Jadi bukan cuma filmnya aja, gimana sih budaya pop ini bekerja buat anak-anak muda di Indonesia, di Asia Tenggara. Ya, seperti kita. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat secara konteks ya teman-teman, jadi adaptasi drama Korea ini kan sebenarnya bukan hal yang baru di Indonesia kan. Jadi Korean Wave ini tuh udah jadi bagian dari hidup sehari-hari. Ya, tentunya drama Korea, ada musik juga, fashion, semua masuk pokoknya. makanan juga. Betul. Nah masalahnya ya. Apa tuh? Bisnis proposal ini tuh bukan dibawa ke Indonesia, rasanya kayak cuman dipindahin mentah-mentah. Jujur. Gak ada Korea-Koreanya. Iya. Kayak Indonesia tapi bukan Indonesia, tapi bukan Korea juga. Nah lo bingung kan? Krisis identitas. Asli, ini tuh kayak rasanya kayak ini tuh Indonesia tapi kayak bukan Indonesia. Karena kalau misalkan kita lihat itu jujur kayak kurang riset lebih jauh sih. Jadi kayak ini tuh arahnya mau kemana, mau kayak ke Indo banget kah atau ke emang plek-plek ngikutin dari si dramanya kayak Menurut gitu. aku absurd sih, kayak misalnya anak SMA biasanya opa Aneh. pakai seragam batik Indonesia tapi bilangnya opa gitu. Mungkin kita tuh ketawanya mikir gitu. Nina Jujur. Oke. Terus juga kalau misalkan kita ngobrolin ini lebih kayak serius, pakai kayak semacam konsep dari cultural appreciation. Jadi sebenarnya adaptasi ini tuh seharusnya bukan soal kayak kita ngambil cerita atau bahkan gaya dari visual dramanya tersebut, tapi kayak kita juga harus pahami konteksnya, konteks sosialnya seperti apa, terus juga kayak yang diambil itu mereka tuh cuma ngambil bentuk luarnya kayak visual, look, latar dan lain-lain. Tapi kayak jatuhnya itu kayak expression, jadi kayak gayanya dapat tapi makna lokalnya hilang. Karena kan yang kita tahu kalau misalkan sesuatu hal yang menjadi kebiasaan di Korea kan itu mungkin belum lazim lah di Indonesia. Jadi kayak mungkin sebenarnya dari sinetron yang ada di orang-orang di balik film bisnis proposal versi Indo ini itu kayak kurang riset kesananya, kurang kayak begitu juga aktornya kurang nanya kayak sebenarnya perbedaan antara kulturnya itu seperti apa gitu sih. Yes, Kurang kena lah. Kayak karakternya juga kalau misalkan emang pengen dibuat kayak Indo banget nih, itu tuh kayak nggak ada sih kayak oke, ini tuh sebenarnya karakter Indo, iya ada jiwa-jiwa Indo gitu, nggak kan. ada bumbu Indonya, jadi cuma ditempel terus
di setting jadi nggak ada kehidupan gitu di dalamnya. Kosong. Jujur. Kosong. Iya. Jadi kayak kita tuh kayak masuk ke sebuah cerita tapi nggak tahu nih alurnya bakal kayak gimana kan gitu. Tahu nggak dia presentasi ini kayak apa? Nasi Padang pakai sambal gochujang. Nggak nyambung. Nggak nyambung banget sumpah. Lintas Aku belum pernah nyoba sih. Belum pernah. Iya, aneh ya nasi Padang ditumpahin Iya, saus jadi- topoki gitu deh. Masuk tapi bingung. Iya Terus betul. juga nih kalau misalnya mau pakai konsep lainnya Iya, apa tuh? dari Stuart Hall. Wow. Tahu banget nih. Jadi tuh representasi itu gimana realitas itu dibingkai. Jadi kayak misalnya tokoh perempuannya kayak Ariel Tatum ya, Our Girl. Oh my god. Itu kelihatannya tuh mandiri banget terus modern gitu kan, dari pakaiannya sangat korporat banget. Independent woman. Iya, sorry. Terus dan si Ariel Tatum ini tuh juga harus tetap cantik, lembut, terus juga aman secara norma Di tidak Indonesia. aneh-aneh. Iya. Supaya Modern. nggak menyinggung gitu. Kesannya tuh kayak modern tapi nggak ganggu gitu lah. Betul. Juga kalau misalnya kita ngobrolin masalah visualnya kan, jujur kalau secara visual sih lumayan Menarik. menarik. Menurut aku menarik. Bener-bener kayak oke, kalau misalnya kita lihat dari posternya, dari trailernya, ini tuh lumayan put an effort kayak gitu. Lucu kan? Tapi kalau misalnya kita pakai konsep gaze dari Laura Mulvey, biasanya kalau misalkan perempuan kan lebih kayak lebih jadi objek tatapan kan, kayak female gaze jatuhnya. Jadi kalau di sini tuh agak beda karena Laki-laki. yang jadi Iya, objektifnya, benar-benar. Tapi kayak at the end tetap jadi kombinasi antara male gaze dan juga female gaze yang sebenarnya masih aman sih secara pasaran, karena kan kalau misalkan dilihat itu benar-benar kayak konsep filmnya lebih kayak ya semi formal karena kan masih kayak namanya bisnis proposal, Korporat. kayak masih corporate things lah seperti itu. Dan kita kayak kalau ngomongin film ini pasti kita ngomongin aktornya. Tentu. Itu sebenarnya hal yang Ini utamanya. Iya. Ini karena aktor itu mempengaruhi film itu bagus apa enggak. Iya. Menurut kita ya. Kalau film nggak dapet tuh nono gitu kan. Terus Apalagi kalau aktornya agak kurang gitu ya. Kayak nggak sesuai ekspektasi gitu. fenomena Oke. cancel. Iya, jadi pemeran utama di bisnis proposal ini seperti yang kita tahu Abizar, anak Umi Pipik. Kalau misalnya kalian yang nggak tahu pasti Anak Umi. Iya, anak Umi. Dia itu sempat kena cancel culture. Iya, karena statementnya dia tuh yang kayak dia tuh nggak mau ngikutin dari si tokoh aslinya. Iya, karena ini kan dari Korea di Indonesia. remake kan. Dia lebih milih buat kayak Karakternya bangun karakter sendiri. Padahal dia kan Karakternya remake, harusnya sebisa mungkin dia mencontoh apa yang aktor itu mainin. Dan bahkan aku dengar si pemeran utamanya ini nggak nonton film. Iya. Ini ya. Dan dia nggak mau. Wow. Ini mengundang netizen Indonesia Untuk banget. menggoreng. Yes. cancel. Karena jujur ini tuh salah satu fenomena cancel culture terbesar di Indonesia nggak sih? Karena sebelumnya kayak masih awal banget masih nih kurang. fenomena ini. Cancel culture Kayak- bener-bener kayak langsung Iya, soalnya tuh dia nyeletuk juga kak, udah kalau nggak suka filmnya nggak usah nonton. nggak ada nonton. Easy. Kurang dari 1 minggu tayang di bioskop turun. Langsung. Ratingnya juga jelek banget sih di jujur. Netflix. betul. Ya itu 1,6 1,6 per 10. Bayangin loh. 1,6. Aduh, Gedean IPK bahkan aku kak. kayaknya Gitu IPK. IPK siapa ya? Yang 2,3. Itu harus Tahan. Pip ya. Aduh. ini mana? Jadi kalau misalnya kita tarik lagi nih ke belakang, jadi kritik kita mengenai si bisnis proposal ini itu versi Indonesia ini sebenarnya bukan cuma soal selera pribadi kita sih, tapi juga soal masuk apa enggak nih. Betul, apalagi kayak misalkan ini jatuhnya udah masuk ke ranah profesionalis seseorang lah, dan juga kayak gimana sih industri media, industri perfilman, culture itu tuh kayak harus nuntut untuk menjadi lebih baik, untuk tidak menjadi yang terbaik tapi setidaknya baik lah kayak gitu.
setidaknya ada usaha lah. Nah kalau dibanding dengan komedi di ruang-ruang alternatif, nah atau underground, bedanya tuh kerasa banget gitu loh. Kalian ngerasa nggak sih? Ngerasa sih, karena lumayan Nah, gitu. iya kan, komedi underground biasanya lahir dari keresahan sosial nih, yang nyata, secara kasar berantakan, tapi jujur. Nah, sementara Jujur. sementara nih di film si bisnis proposal ini tuh kayak komedinya tuh terlalu main aman gitu loh temen. Terus takut nyinggung, padahal kan hidup anak muda itu kan penuh dengan sindir menyindir ya. Yes. Di antara kita juga sebenarnya sindir menyindir sih ya. Kayak film itu kan juga jual fantasi yang sukses dan mobilitas sosial yang instan. Tapi sementara ketimpangan kelasnya tuh cuma jadi kayak latar romantis, bukan sesuatu yang dikritik gitu. Iya, jadi kayak sebenarnya realita itu keras. Iya, tapi real. dibungkus dengan rapi seperti mimpi kita. Asik. Oh, kata-kata hari ini. Paham. Tapi kalau misalkan masalah ngomongin komedi kritis ini, sebenarnya kalau misalkan si bisnis proposal ini untuk menjadi lebih kayak berani untuk pakai si komedi ini, menurut gue masih kayak oke aja, karena ini ranahnya juga emang ranah kehidupan. Kalau kata Gen Z mah adulting ya, udah masuk adulting phase. Jadi kayak kalau misalkan lebih berani, lebih kayak oke, gue akan ngeluarin segala macam ironi komedi, itu sebenarnya masih oke. Masih aman. Masih aman. banyak yang relate, tenang Iya, aja. karena masih aman lah. Oke, jadi akhirnya komedi yang seharusnya bisa jadi refleksi kita nih, itu jadi nggak ada kritisnya sama sekali gitu. Dan kita ketawa nih, tapi nggak diajak buat mikir komedinya tuh apa. Ya, jadi kita ketawa sekedar ketawa aja, kayak kita nggak tahu alasannya ketawa tuh apa. Ketawa tapi bingung gitu. Iya, ketawa tapi kosong gitu loh. ayo ketawa karir. Iya, jujur. Jujur. Kalau misalkan contoh komedi, sebenarnya kalau misalkan dibungkus komedi kritis kan, kalau misalkan nggak pakai perkataan juga is okay, tapi kayak komedi situasi dan lain-lain itu kan masih match banget. Kalau misalkan para pelaku sinema ini masih kayak pengen put some effort untuk di X-nya, sebenarnya masih oke untuk naruh kayak komedi kritis situasional. Kalau misalnya mereka tidak berani untuk gamblang secara verbal itu sebenarnya it's okay. Apalagi apa yang sering kita tonton itu tuh tanpa sadar itu membentuk ekspektasi kita tentang hidup, kayak tentang harus jadi apa dan juga harus mencapai apa. Kalau misalnya dari film kayak pasti kayak udah membentuk, kalau misalnya sudah menonton itu pasti makin lebih lagi untuk membentuk ekspektasi diri kita sendiri untuk kayak ntar mungkin one time adulting phase bakal seperti ini, pekerjaan bakal seperti ini. Nah makanya penting nih bagi kita nih, nggak cuma jadi konsumen yang hanya sekedar menikmati hiburan doang, tapi juga penonton nih. Jadi harus penonton yang pintar, sadar diri dan kritis nih terhadap film-film. Jadi kita nggak nerima mentah-mentah gitu. Kita harus bijak sebagai penonton dan sebagai rakyat. Jujur, kita bijak. Iya. Dan kayak bukan berarti tuh semua film harus berat. Serius atau serius. Hidup kita udah berat, kita nggak mau nonton sesuatu yang berat. kita mau yang ringan-ringan aja. Iya, jadi kayak ketawa itu tetap penting Ketawa untuk itu demi ibadah. kehidupan ini. Menjaga kewarasan ya. Dan senyum itu sebagian dari iman, teman-teman. Senyum adalah ibadah, ketawa juga lebih ibadah. Pahalanya 2 kali. Alhamdulillah, makasih pahala yang banyak masuk surga. Amin. Jalur ketawa. Masya Allah, tabarakallah. Merdeka. Allah Akbar. Udah Balik lagi. Oke, jadi lewat podcast ini juga kita juga pengen nunjukin ke halayak luas bahwa kritik budaya pop ini sebenarnya bisa disampaikan lewat cara santai. Dari tadi kita chit-chat kayak santai, masih ketawa-ketawa, tapi kayak nggak menggurui, tapi juga hopefully bisa tetap menghibur dan juga mengeducate teman-teman di sana yang lagi nonton. Karena kalau komedi, kalau misalkan dipakai dengan sadar, itu tuh bisa menjadi salah satu bentuk pengetahuan yang paling halus tapi ngena. Kayak
mungkin kayak kita nontonnya masih ketawa-ketawa tapi afternya kayak mikir oh ternyata konteksnya seperti ini, harus seperti ini kayak gitu. Jadi dari topik kita ini sekali lagi kita bukan anti ketawa tapi pro mikir sambil ketawa. betul. Oke, makasih untuk kalian udah dengerin sharing kita, podcast kita dari awal sampai akhir. Walaupun nggak terlalu serius, tapi semoga ini sedikit ada bergunanya untuk kalian, untuk nambah pengetahuan, untuk nambah pengalaman, untuk kayak kalian nanti nonton film-film selanjutnya. Dan juga sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.